Sering banget kan kita lihat data, angka-angka berserakan, terus pusing sendiri. Ini maksudnya apa sih? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Gimana caranya mengubah angka-angka yang bikin pusing itu jadi keputusan jitu yang cepat. Yuk, kita mulai. Nah, ini dia. Persis seperti ini kan rasanya. Lihat spreadsheet atau laporan isinya angka semua. Bingung mau mulai dari mana coba? Tapi tenang aja, sebentar lagi kita akan ubah rasa bingung itu jadi momen, oh ternyata gitu. Dan inilah intinya. Percuma punya data segunung kalau nggak bisa dipakai. Jagoan data itu bukan soal ngitung angka, tapi soal mengubah data jadi aksi. Cepat, tepat, dan penuh percaya diri. Oke, kita bedah lebih dalam ya. Biar paham kenapa data sepenting ini sekarang, kita perlu lihat dulu gimana cara kita nguping informasi bisnis itu berubah total. Dulu kan, kalau mau tahu sesuatu, kita harus nyanya orang. Wawancara, sebar kuesioner, yang hasilnya bisa beda-beda tergantung siapa yang jawab. Subjektif banget. Nah sekarang, zaman udah beda. Data itu ngalir langsung dari sistem. Lewat apa? Ada yang namanya logging. Itu kayak catatan harian otomatis sistem. Terus ada telemetri, kayak dokter yang mantau pasien dari jauh. Dan yang paling keren, API, yang bikin sistem bisa ngobrol dan tukeran data sendiri. Semuanya objektif, gak pakai perasaan. Gambar ini nunjukin perbedaannya secara gamblang. Lihat deh, yang kiri masih sibuk bongkar-bongkar tumpukan kertas. Butuh waktu, tenaga, dan kopi pastinya. Nah, yang kanan, kita tinggal colok ke sistem lewat API dan datanya langsung mengalir deras. Real time, bedanya ya kayak siang dan malam. Sip, teori cup. Sekarang waktunya praktek. Kita bakal jadi detektif data nih. Ada sebuah kasus nyata, sebuah misteri performa sistem yang harus kita pecahkan pakai 80 angka mentah. Oke, jadi ini dia TKP-nya. Kita punya 80 data waktu respons server. Ini data jujur ya, yang nyatet mesin bukan opini orang. Tiap angka ini nunjukin seberapa cepat server merespons, satuannya milidetik. Cepet banget! Nah, ini dia tersangkanya, 80 angka mentah. Coba dia lihatin, pusing kan? Nggak ada polanya, nggak ada ceritanya, cuma deretan angka yang bikin ngantuk. Mustahil kita bisa nemuin sesuatu cuma dengan mandangin ini doang. Pertanyaannya, terus gimana? Gimana caranya kita menyulap angka-angka acak ini jadi sesuatu yang berguna, yang bisa dimengerti sama bos atau manajer? Nah, dari sinilah investigasi kita dimulai. Setiap investigasi itu butuh alat. Langkah pertama kita adalah merapikan TKP. Kita bakal pakai beberapa trik statistik yang udah terbukti ampuh buat bikin data yang berantakan ini jadi lebih terstruktur. Dan senjata utama kita namanya visualisasi data. Gampangnya gini, ini adalah ilmu mengubah bahasa angka yang rumit jadi bahasa gambar yang bisa langsung klik di otak kita. Cuma butuh sekilas pandang. Caranya simple dan logis banget kok. Pertama, kita kelompokkan angkanya dalam rentang tertentu. Misalnya angka 30-an, 40-an, dan seterusnya. Kedua, kita hitung. Di tiap kelompok itu ada berapa angka. Ketiga, kita susun rapi dalam sebuah tabel yang kita sebut tabel distribusi frekuensi. Dan voila, ini hasilnya. Dari angka acak, sekarang kita punya tabel yang rapi. Langsung kelihatan kan polanya? Coba lihat. Yang paling banyak itu ada di rentang waktu 71-90 milidetik. Nah, ini udah jauh lebih jelas daripada lihat 80 angka tadi kan? Oke, tabel ini udah bagus. Tapi kita bisa bikin ini jadi lebih wah lagi. Siap-siap, karena sekarang kita masuk ke bagian puncak dari investigasi kita. Momen ahanya. Kenapa butuh grafik? Karena otak kita itu pada dasarnya visual. Kita lebih cepat nangkep gambar daripada baca tabel. Lihat tabel itu mesti mikir, tapi kalau lihat grafik, ceritanya bisa langsung kelihatan. Makanya, ayo kita ubah tabel ini jadi sebuah histogram. Nah, ini dia momennya. Lihat grafiknya. Nggak perlu lagi pusing baca angka satu persatu, langsung kelihatan kan di mana masalahnya numpuk. Puncaknya tinggi banget di area 71 sampai 90 milidetik. Inilah dia kekuatan visualisasi. Satu gambar, 1000 cerita. Oke, kita udah lihat polanya. Terus kenapa? So what? Apa artinya grafik ini buat kita? Nah, sekarang saatnya kita menerjemahkan gambar ini jadi sebuah tindakan nyata. Ini dia buktinya. Kalau kita hitung semua yang waktunya di atas 70 milidetik, totalnya ada 57 dari 80 permintaan. Itu artinya mayoritas pengguna kita mengalami respons yang lambat. Angka ini bukan cuma angka, ini adalah alarm bahaya. Kenapa? Karena di dunia digital, 1 detik itu berharga. Lambat sedikit, pengguna bisa kabur,
dan ujung-ujungnya bisnis bisa rugi. Dan inilah putusan akhirnya. Misteri terpecahkan. Dari 80 angka yang nggak jelas, sekarang kita punya satu kesimpulan tegas. Ada masalah performa di sistem, dan tim engineering harus turun tangan. Kita nggak lagi main tebak-tebakan, kita tahu masalahnya dan kita tahu harus mulai dari mana. Oke, satu kasus selesai. Tapi ini bukan cuma soal satu kasus, ini soal gambaran yang lebih besar. Kemampuan menerjemahkan data seperti ini, inilah yang akan jadi fondasi kalian para calon pemimpin teknologi di masa depan. Nanti, di dunia kerja, kalian nggak cuma bakal lihat satu grafik. Kalian akan berhadapan dengan yang namanya dashboard. Bayangin aja, ini kayak kokpit pesawat, penuh dengan berbagai macam visualisasi yang ngasih gambaran lengkap tentang kondisi bisnis atau sistem, detik per detik. Nah, buat bisa jago begini, ini senjata-senjata yang perlu kalian kuasai. Mulai dari yang paling dasar, spreadsheet kayak Excel atau Google Sheets. Kalau mau naik level, ada Power BI dan Tableau buat bikin dashboard keren. Dan buat yang mau jadi master, ada Python atau R buat analisis yang lebih mendalam. Jadi setelah semua ini, saya mau lempar satu pertanyaan buat kalian. Kemampuan mengubah data menjadi cerita itu ibarat superpower di zaman sekarang. Pertanyaannya bukan lagi data itu penting atau enggak, tapi bagaimana kalian akan pakai superpower ini untuk menciptakan masa depan. Coba renungkan. Terima kasih.